Kalau kemarin saya sudah ngajak teman-teman semua ke kawasan Yudikatif, hari ini saya ngajak teman-teman semua ke kawasan SMA Taruna Nusantara, lalu ke area Rusun MBR dan berakhir juga ke kawasan olahraga yang ada di IKN. Masih sama saya Dian Nana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya Dian Nana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat situasi terbaru di kawasan ya SMA Taruna Nusantara sampai ke kawasan pusat olahraga yang ada di IKN. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, kita bacain pantun dulu ya. Pergi ke bukit melihat mentari, kabut pagi menyapa Nusantara. Kalau disindir tak perlu membenci. Lihat kabar IKN bersama Dian Rana. Oke teman-teman semua, kita mulai dari arah jalan akses ini di depan kita. Ini mengarah ke arah SMA Taruna Nusantara. Yang ini udah tembus loh teman-teman, ke kawasan inti Nusantara yang di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jadi kalau teman-teman ke kawasan IKN ini sudah bisa melihat di jalanan ini tembus dari arah Jalan Sumbu Barat sampai ke arah SMA Taruna Nusantara loh. Keren nggak tuh? Dan seperti biasa ya, kita akan bacain rangkuman berita untuk kita bahas di video kali ini. Dan ini saya rangkum dari Antara ya teman-teman. Yang pertama, Otorita IKN mematangkan persiapan pemindahan ASN ke IKN. Tuh ya, Otorita IKN itu sudah mematangkan persiapan pemindahan ASN ke IKN lagi. Fokusnya itu pada kesiapan agar aparatus sipil negara dapat segera berkantor di Nusantara. Dan yang kedua, kunjungan staf khusus Wapres ke KIPP Nusantara. Tina Talisa, staf khusus Wakil Presiden, melakukan peninjauan kesiapan kawasan inti pemerintahan. Dan yang ketiga, dukungan kuat Wakil Presiden Gibran terhadap pemindahan ASN. Nah kan teman-teman, Wapres mendorong agar Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap mulai berkantor di IKN tuh ya. Arahan Wapres untuk percepatan pemindahan ASN. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Wapres Gibran. Yang kelima, fokus tidak hanya pada kantor tapi juga ekosistem kota, termasuk pengembangan ekowisata, pemanfaatan energi bersih. Nah keren kan teman-teman. Dan ini dia ya, kita sudah sampai di kawasan SMA Taruna Nusantara ya teman-teman semua. Ini dia kondisi terbarunya di kawasan ini. Ini kalau kita lihat lumayan cepet ya teman-teman pembangunan ini. Kalau ingat gak waktu pembangunan ini rusun ini ya, pekerja konstruksi itu cepet kan. Nah ini juga mirip nih, sekolah ini mirip cepet banget, kayak ini ya, kayak satu bangunan langsung beratap nih. Kemarin kan belum kan sebelah sini, sekarang sudah nih ya kan, sudah. Informasinya juga kan di tahun 2026 ini akan menerima ini ya, siswa ya. Ya nggak sih teman-teman? Bener nggak? Koreksi ya kalau salah. Ya kita lanjut lagi untuk bacain rangkuman dari berita ya yang saya rangkum. Tadi di poin mana tuh teman-teman? Oh ya tadi di poin 5 ya. Sekarang poin 6. Peninjauan berbagai titik strategis IKN. Jadi rombongan itu mengunjungi yang pertama area Gelamping, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Istana Wakil Presiden, Kantor Balai Kota Otorita IKN atau Kantor Otorita IKN, Istana Presiden. Dan yang ketujuh, penguatan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN. Otorita IKN terus memperkuat kesiapan fisik dan sistem pendukung kerja aparatur. Dan yang kedelapan, penegasan komitmen pemerintah terhadap IKN. Pemerintah serius menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Ya bisa kita rasakan lah ya, beberapa waktu lalu juga kan Wapres Gibran akhir tahun kesini, awal tahunnya Presiden Prabowo kesini, ya kan? Keren nggak tuh IKN? Terus juga yang 9 ya, ini Wapres Gibran meninjau proyek strategis IKN pada 30 Desember tahun 2025 selama 2 hari. Terus juga pembangunan IKN mengacu pada Perpres 79 tahun 2025. Itu ya teman-teman semua untuk rangkuman ya kabar terbaru dari IKN. Gimana buat teman-teman semua? Cakep kan? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya untuk memantau situasi di kawasan SMA Taruna Nusantara ya, yang semakin hari semakin membuat kita itu wow, sudah seperti ini ya. Wah, sudah ada ini ya, bangunan ini gitu ya. Kayak kemarin tuh kan kita baru lihat yang diberi atap itu baru satu bangunan tuh yang di tengah ya. Sekarang sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh banyak kan? Ya nggak teman-teman? Cepet nih ya kalau seumpama kita melihatnya itu dengan real di lapangan, kita tuh bisa mengikuti dengan apa ya, dengan nyata gitu ya, perkembangan yang ada di lapangan. Gitu. Jadi kalau semua teman-teman semua dapat informasi di potongan-potongan TikTok gitu ya yang memperlihatkan
hal yang bikin kalian emosi, jangan emosi, langsung aja cari di YouTube ya, Dian Rana gitu. Video terbaru itu ada ya, bisa teman-teman lihat gitu. Jadi jangan emosi di kolom komentar, langsung aja cari di Google atau di YouTube tuh ya, Dian Rana gitu. Ada kok video-video terbaru yang saya tampilkan tentang kawasan ini. Nah, ini kawasan SMA Taruna Nusantara ya, yang kalau kita lihat bangunan-bangunannya itu kan di sebelah sana tuh ada kayak semacam lapangan kan nantinya kan. Di sini ada bangunan, mungkin nanti akan ada asramanya juga ya. Terus juga area UMKM pastinya kan. Ya kan, seperti yang di mana tuh di Masjid Nusantara kan sudah ada disiapkan area UMKM, dan juga ini ya, kalau di sana itu ada museum ya. Ya kan teman-teman. Nah, cakep nggak tuh? Dari sini juga nggak jauh tuh sampai ke KIPP tuh di sana ya. Oh ya, buat teman-teman semua yang kemarin saya baca-baca komentar juga ya dari teman-teman, komentar-komentar tentang musik yang saya gunakan ini. Jadi ada yang mungkin merasa, kenapa sih ini kan namanya Nusantara? Kenapa pakai musik ini terus tidak ganti-ganti? Nih ya teman-teman, saya sampaikan lagi ya di sini supaya mungkin teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang baru menemukan channel Dian Rana, mohon maklum ya, karena memang channel saya difokuskan untuk memperlihatkan bagaimana kondisi di lapangan, bukan channel musik. Jadi kalau teman-teman ingin dengar musik, ya cari channel musik, bukan channel pembangunan ya. Jadi mohon maklum ya teman-teman, karena saya agak repot kalau seumpama saya harus ganti-ganti musik. Ya, belum lagi izinnya lagi, ya lisensi kan nggak gratis ya teman-teman. Oke ya, itu ya tanggapan saya tentang komentar-komentar yang mempermasalahkan musik ya. Jadi mohon maklum dan mohon maaf jika kurang berkenan. Saya tidak akan mengganti musik ini. Karena ini jadi seperti identitas Dian Rana nih ya, yang menggambarkan tentang kabar terbaru dari ibu kota Nusantara. Jadi mohon maklum ya, fokus aja kepada yang dilihat di lapangan. Yang saya lihatkan ini ya, yang saya lihatkan fokus. Gak usah terlalu fokus kepada musiknya. Setuju nggak? Yang nggak setuju ya mohon maaf ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ke kawasan ya Rusun MBR ya. Lagi-lagi ya, di kawasan ini sudah ada dibangun loh Rusun MBR teman-teman. Yang belum familiar mungkin ya, Rusun MBR itu rusun masyarakat berpenghasilan rendah. Benar nggak teman-teman? Kalau seingat saya itu, kalau salah koreksi ya. Nah, ini di kawasan ini sudah dibangun teman-teman ya, dan dekat dengan SMA Taruna Nusantara sama Training Center PSSI. Strategis banget nggak tuh tempatnya? Ya kan teman-teman? Udah di kawasan ini dekat dengan sekolah ya, sekolah yang ternama, terus juga dekat dengan Training Center PSSI, dekat pula sama rumah sakit bertaraf internasional. Bukan cuma 1, 2 lagi rumah sakitnya. Ada rumah sakit Abdi Waluyo dan juga Mayapada yang sudah beroperasi tuh. Keren kan? Dan ini dia, kita sudah sampai di kawasan ya pembangunan Rusun MBR ya, Rusun MBR yang ada di kawasan KIPP Sub WP 1B. Jadi masih tetap KIPP ya teman-teman. Kadang ada yang bertanya, ini di mananya dari IKN? Nah, itu agak bingung jawabnya. Tapi kalau di mananya dari Istana Negara atau Istana Garuda, ini sebelah kanannya atau sebelah baratnya ya, gitu. Karena ini masih KIPP juga teman-teman, cuman Sub WP 1B. Nah, sementara ini ada juga yang meminta, "Bang, coba lebih jelas dong itu peta-petanya atau mungkin lokasi-lokasinya," gitu. Nah, kalau menurut saya dengan melihat gitu ya perkembangan IKN dari channel saya, kayaknya teman-teman sudah bisa gambaran penuh deh ya kalau kalian ngikutin terus gitu. Jadi hafal gitu, ini di mana gitu. Nah, seperti ini kan sudah hafal nih teman-teman kalau yang sudah ngikutin lama kan. Ini dari KIPP atau dari KIPP lagi. Dari istana itu tidak jauh. Sekitar 10 menitan sampai ke sini. Oke, kita sudah melewati Rusun MBR teman-teman semua. Kita lanjut nih ya. Kita lanjut ke kawasan Training Center PSSI ya yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi gitu ya, tidak jauh tuh dari Rusun MBR, terus juga Training Center PSSI sampai ke rumah sakit tuh ya, di depan sana rumah sakit Mayapada. Dan memang kalau kita lihat di kawasan Sub WP 1B ini ada berbagai pusat ya, pusat olahraga, pusat mungkin nanti pusat kebudayaan kan, terus ada pusat pendidikan ya, pusat edukasi, pusat perbankan, apalagi pusat kesehatan ya kan ya. Keren tuh IKN ya di Sub WP 1B ini. Apalagi sekarang jalanannya, kalau teman-teman semua sekarang ke KIPP mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya, apalagi pada saat nanti Lebaran, kemungkinan jalan yang ke arah SMA Taruna Nusantara itu kemungkinan sudah dibuka untuk umum tuh. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti berlibur ke kawasan IKN, coba deh ya sesekali merasakan jalan dari arah sini nih. Kemungkinan nanti akan dibuka tuh dari sana, dari arah bandara tuh. Lewatnya lewat sini nih ya, lewat kiri. Oh, cakep. Cobain deh.
Dan kita coba mengarah ke ini ya, ke bangunan yang dekat dengan ini teman-teman, dekat dengan Wanagama Nusantara ya, yang mana tidak jauh juga dari kawasan training center PSSI atau pusat olahraga ya, pusat olahraga yang di IKN. Tuh, di depan sana sudah terlihat. Dan ini ya, di bawah kita kan ada jalur pipa. Nah, di bawah kita ini kan jalur pipa ini udah dari arah ini ya, Bendung Intek sampai ke arah sini, terus udah jauh lagi udah nyampe sampai ke arah sub WP1C. Itu sudah, kalau saya lihat jalur pipanya udah sampai sana loh teman-teman, dan beraspal gitu. Jadi mungkin kapan waktu ya kita akan coba lihat. Setuju nggak teman-teman? Kita akan coba lihat ya bagaimana dari arah istana kali ya ke arah sini gitu. Teman-teman setuju nggak? Komen ya kalau setuju. Dan ini dia pantauan kita di kawasan bangunan yang unik. Mungkin lain waktu saya mau coba izin kali ya, mau mereview, tapi nanti lah ya kalau sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kan masih belum selesai nih, jadi kita lihat dari luar aja nih ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin penasaran, tunggu aja sampai selesai, nanti kita minta izin ya untuk bisa review bagian dalamnya. Oke, ini dia ya pantauan kita teman-teman semua di kawasan SMA Taruna Nusantara, Training Center PSSI dan juga Rusun MBR IKN. Bagaimana menurut teman-teman semua? Jangan lupa ya buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri, saya akan coba mengarah ke arah Training Center PSSI lagi. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata, kurang berkenan ya, atau candaan saya yang mungkin membuat teman-teman semua merasa risih, mohon dimaklumi ya. Dan mohon izin juga ya, saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.